awal mula kehadiran kita itu dari sulbi Bapa. Di dalam sulbi Bapa itu kita masih berbentuk ma'ul hayat atau sumber kehidupan atau air kehidupan. Nah, dari sulbi Bapa itu kemudian berangkat dia ke pohon kalam. Nah, di pohon kalam itu yang disebut madi. Tadi di sulbi Bapa masih berbentuk di, baru ke pohon kalam dia menjadi madi. Kemudian dia berangkat lagi sampai ke pucuk kalam menjadi mani. Nah, mani itu kemudian keluar dari pohon kalam masuk ke dalam alam rahim ibu. Nah, di dalam alam rahim ibu itu dia menjadi manikam. Manikam itu dia masih berbentuk nutfah. Nah, kemudian nutfah tadi itu atau yang disebut sperma itu dia bergerak dia mencari sel telur. Setelah dia bertemu dengan sel telur, mani tadi itu dia mengelilingi sel telur seperti gerakan tawaf sebanyak 7 kali. Kemudian dia menembus dinding sel telur, lalu bertemulah sperma dan sel telur, ya, menjadi segumpal darah yang disebut dengan al-alaq. Nah, sebagaimana telah diriwayatkan dalam satu cerita bahwa Rasulullah itu dalam hal dia ingin mengenal Tuhannya, dia telah mengasingkan diri ke Gua Hira di puncak Jabal Nur, Gunung Cahaya. Nah, selama pencarian Tuhan hingga dia berusia 40 tahun, itu turun ayat pertama itu yang berbunyi Iqra, yang ada pada surat Al-Alaq gitu, Iqra. Nah, Iqra disuruh, bacalah atau pikirkanlah atau renungkanlah, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia, al-insan ini, dari segumpal darah yang disebut al-alaq tadi, percampuran antara sperma Bapa dan sel telur. Nah, kemudian sperma dan sel telur itu dia tergantung di alam rahim ibu. Setelah bertemu, lalu dia berkembang itu mulai dari 1 bulan. 1 bulan itu dia disebut ruh nabati. Naik lagi, kemudian berkembang lagi menjadi 3 bulan, disebut ruh jasmani. Lalu berkembang lagi 7 bulan menjadi ruh rohani. Hingga 9 bulan disebutlah dia menjadi ruh idafi. Nah, ruh idafi ini sebelum dia keluar ke bumi ini, dia melakukan satu perjalanan dalam hal untuk mengenalkan diri yang disebut dengan mi'raj awal. Nah, mi'raj awal itu dilakukan di dalam alam rahim ibu. Nah, setelah selesai melakukan mi'raj awal, waktunya dia keluar dari rahim itu, dia menjadi waladul insan aminullah, ya. Kemudian berumur 7 hari disebut Muhammad. Lalu berkembang, kita tumbuh menjadi bayi berumur 40 hari disebut Muhammad Idafi. 2 tahun kita disebut Muhammad Ainul Insan. 7 tahun kita disebut Muhammad Salatullah. Lalu
10 tahun menjadi Muhammad Salawatullah. Ya, jadi itu nama-nama atau gelar yang diberikan kepada kita. Nah, setelah beranjak ke umur 14 tahun, kita bernama Muhammad Kamarullah. Ya, lalu berumur 25 tahun menjadi Muhammad Aminullah. Beranjak usia menjadi 35 tahun, kita bergelar Muhammad Siratal Mustaqim. Setelah berumur 40 tahun, kita bergelar Muhammad Wujudullah. Nah, baru setelah 41 tahun itu, kita jadi Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu melakukan Mi'raj. Disebutlah dia Abdullah. Lalu ketika di langit, ya, dia menjadi Muhammad mutlak. Lalu naik, ya, ke mustawan, disebut Ahmad. Nah, pada usia 63 tahun, baru dia bergelar Kalamullah. Ketika kembali menjadi Rahmatullah, ya. Nah, ketika di Mahsyar menjadi Al-Hasyr, kembali ke Hadiratullah, lebur menjadi Habibullah. Nah, tinggal selanjutnya kita mencari Muhammad yang terrahasia dalam diri kita, ya, yang terrahasia dan yang tiada huruf, tiada suara, la sautin wala harfun. Nah, itulah perjalanan singkat asal muasal kejadian kita, mulai dari ma'ul hayat tadi, sumber kehidupan yang berada di alam Rahman Bapa kita, lalu kita berangkat keluar, masuk ke dalam alam rahim ibu, kemudian dalam alam rahim ibu kita keluar menjadi al-insan, manusia di muka bumi ini. Nah, itulah perjalanan yang harus kita kenal jika kita ingin bertemu dengan Tuhan, jika kita ingin mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu dengan cara kita mengenal diri. Mengenal diri itu adalah dengan cara kita napatilas, kita mempelajari awal muasal. Ya, kalau guru-guru kami menyebutnya itu ilmu usul diri. Ya, kita harus bisa mengusulkan diri kita. Jadi kita jangan lupa usul. Nah, kita harus tahu itu.